Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nurul Aziza dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang mengampu mata kuliah pemikiran modern dalam Islam. Baik, di sini ada 4 pemikir pembaruan modern Islam, yaitu yang pertama adalah Muhammad Arkun dengan pokok bahasanya adalah Rethinking Islam, dan yang selanjutnya adalah Muhammad Nauhib Al-Attas yang mengangkat judul Islamisasi Ilmu, dan yang selanjutnya adalah Harun Nasution yang mengambil tema Islam rasional, dan yang terakhir adalah Profesor Dr. Muhammad Amin Abdullah dengan materinya yaitu integrasi dan interkoneksi keilmuan. Baik, di sini saya akan mengulas satu persatu mengenai pembahasan yang telah dibahas oleh para ahli. Yang pertama adalah Muhammad Arkun. Di sini relevansi pemikiran Arkun dengan pendidikan Islam di Indonesia di era kontemporer, yaitu yang pertama adalah integrasi unsur-unsur modern dalam pengembangan konsep dan praktis pendidikan Islam di Indonesia melalui orientasi tujuan pendidikan Islam yang ingin mewujudkan lulusan yang ahli bidang keagamaan sekaligus memiliki skill dalam berbagai aspek kehidupan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan tetap menanamkan nilai-nilai ilahiyah dan humanis. Dan yang selanjutnya, relevansi pemikiran Arkun dengan pendidikan Islam di Indonesia di era kontemporer, yaitu yang kedua adalah integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu pengetahuan umum melalui pengembangan kurikulum terpadu di lembaga pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah Islam terpadu, dan Universitas Islam Negeri. Adapun 6 pemikiran menurut Arkun adalah yang pertama, manusia menggunakan berbagai cara yang berubah-ubah yang dialih bentukan menjadi sebuah tanda di mana sistem tanda itu ditampilkan melalui bahasa. Dan yang kedua adalah semua hasil semiotik manusia dalam proses penampakan sejarah dan budaya merupakan sasaran dari perubahan sosial. Dan yang ketiga, terdapat berbagai tingkatan dan bentuk nalar yang berinteraksi dengan angan-angan. Yang selanjutnya adalah diskurs sebagai artikulasi ideologis tentang realis. Yang kelima adalah adanya krisis legitimasi di mana sistem legitimasi tradisional. Dan yang terakhir adalah pencarian terhadap makna tertinggi bergantung kepada pertanyaan yang radikal mengenai relevansi dan eksistensi sebuah makna tertinggi tersebut. Dan yang selanjutnya adalah Muhammad Nauhib Al-Attas. Pendidikan menurut Al-Attas yaitu proses pembentukan adab ke dalam diri manusia, di mana elemen dasar pendidikan Islam yaitu proses, konten, dan resipen. Konsep akhlak pemikiran ini dinamakan takdib, yaitu menanamkan adab yang baik untuk membentuk kepribadian yang terpuji kepada manusia. Di dalamnya sudah meliputi kebiasaan, tabiat, dan perilaku. Dan penerapan teori takdib ketika diaplikasikan dengan pendidikan karakter sekarang ini yaitu adanya keseimbangan ilmu dan amal dalam diri peserta didik maupun manusia yang digunakan secara baik dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga relevansi lebih ditekankan pada penugasan ilmu dan pemahaman yang benar dalam diri seseorang dapat menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik yang berlandaskan keimanan. Dan yang selanjutnya adalah Harun Nasution. Adapun relevansi pemikiran menurut Harun Nasution adalah yang pertama, tujuan pendidikan agama seharusnya bukan sebatas pengajaran pengetahuan agama dan praktik ibadah semata. Akan tetapi yang terpenting adalah bagaimana membentuk peserta didik menjadi seorang yang bermoral dan berakhlak mulia. Dan yang kedua adalah kurikulum pendidikan hendaknya disusun dengan memperhatikan aspek moral, pengembangan, dan pertumbuhan proses berpikir peserta didik. Dan yang ketiga adalah penggunaan metode pendidikan hendaknya menekankan pada penanaman pendidikan moral. Dan yang selanjutnya adalah pendidik harus memiliki berbagai kompetensi. Dan yang terakhir adalah peserta didik harus diasah semua potensinya. Baik, yang selanjutnya adalah menurut Profesor Dr. Amin Abdullah, di mana konsep integrasi interkoneksi sebagai tawaran solusi bagi dunia keilmuan dari jangkitan krisis relevansi antara bidang atau disiplin keilmuan. Menurut Profesor Amin bahwa setiap bangunan keilmuan apapun, baik keilmuan agama, sosial,
humaniora, dan keilmuan lainnya tidak dapat berdiri sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama, saling koreksi, dan saling berhubungan antara disiplin keilmuan. Berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka Profesor Amin Abdullah merumuskan epistemologi keilmuan dengan berwatak toantroposentrik integralistik yang dibangun dari pengelompokan keilmuan dalam bentuk skema jaring laba-laba. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.